Shalom umat Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita bersyukur sudah sampai dalam kitab Bilangan 13-15. Dan ada hal-hal yang menarik yang dapat kita pelajari dan yang penting bagi kita untuk kita hindari atau kita lakukan selama pengiringan kita kepada Tuhan. Kita masuk langsung ke pasal yang ke-13. Di situ berbicara tentang ke-12 pengintai. Firman Tuhan kepada Musa di ayat yang kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu akhirnya Musa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan kepadanya. Dia menyuruh 12 pemimpin. Dari dia memilih dan menyuruh ke-12 pemimpin dari setiap suku, dan kita mengingat dari setiap suku itu 12 suku Israel, tetapi suku Lewi itu dikhususkan Tuhan untuk bekerja di kemah pertemuan dan kemah suci, dan untuk mengganti atau mengisi posisi mereka. Kita mengingat juga kilas balik dalam kitab Kejadian pada saat Yusuf ada di Mesir dan dia memiliki 2 anak sebelum dia berjumpa dengan Yakub ayahnya. Lalu kemudian Yakub meminta kepada Yusuf agar kedua anaknya, anak laki-lakinya itu menjadi miliknya, jadi menjadi anak Yakub. Itulah sebabnya kedua suku dari suku Yusuf, dari anak-anak Yusuf mewakili suku Yusuf atau Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi satu mewakili Yusuf, satu mewakili Lewi. Jadi genaplah tetap 12 suku dan 12 pemimpin. Lalu Musa kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Dan tanah itu yang selalu dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, negeri perjanjian itu adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan mereka memang betul-betul pergi ke sana dan mendapati itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka, bahwa negeri itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu, dan mereka boleh melihat hasil pertanian mereka yang luar biasa bagus. Dan mereka juga mendapati bahwa orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang berperawakan besar. Dan mereka adalah keturunan-keturunan raksasa, keturunan yang enak. Dan di ayat 27 mereka akhirnya kembali dan memberikan laporan kepada Musa dan Harun dan juga seluruh umat Israel. Dan di ayat 27 kita melihat dan di sini kita mulai, mari berhati-hati. Saya akan katakan kepada saudara, ada 2 kelompok. Pada saat mereka balik ada 2 kelompok, yang satu kelompok 10 yaitu kelompok 10 orang, yang satu adalah kelompok 2 dan kelompok 2 orang. Dan mari kita simak bersama-sama. Yang berbicara pertama tentu saja yang banyak Ayat 27 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dan mereka menyerahkan hasil yang mereka bawa seperti permintaan Musa kepada mereka. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu. Berkubu itu berarti ada perlindungan dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, karena mereka bilang, wah itu negeri raksasa kuat-kuat dan sebagainya, berkubu, gak mungkin mereka akan bisa lawan. Tetapi Kaleb, puji Tuhan, ada kelompok 2, walaupun cuma 2 orang dibanding dengan 10, tetapi rupanya mereka adalah pemimpin yang sejati. Pemimpin sejati adalah orang yang berani berbicara. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow, ini sungguh-sungguh berbeda. Dan orang-orang yang bersama dengan mereka di ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita.
Ayat 32 lebih menakutkan lagi, dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Saudara, itu dua pernyataan yang sangat berbeda dari pernyataan Kaleb dan pernyataan ke-10 orang itu yang mewakili ke-10 orang itu. Kenapa bisa terjadi sedemikian? Kalau kita melihat ke-10 orang itu, apakah mereka melupakan apa yang sudah dilakukan Tuhan bagi mereka? Mujizat-mujizat luar biasa besar yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Saudara, sebab itu mari kita belajar untuk mengingat, mesimpan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita apa yang sudah Tuhan pernah lakukan kepada kita. Dan terlebih mengingat panggilan Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan kita dan menyelamatkan kita. Dan di dalam tuntunan Tuhan, apapun keadaan yang Tuhan izinkan bagi kita, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Dan kalau mau dibilang, mereka mungkin hilang ingatan akan kebesaran Tuhan yang pernah mereka alami bersama-sama. Dan hati-hati saudara, kalau kita tidak mengingat apa yang pernah Tuhan lakukan, itu sama dengan kita tidak ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan itu akan menimbulkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, seperti kehilangan iman kita di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang sudah mulai hilang ingatan akan kebesaran Tuhan, dia gampang sekali diperdaya oleh apapun yang dia lihat dan dia dengar. Dan mata memang paling berbahaya. Mata dapat cepat sekali membuat orang merasa takut pada saat melihat keadaan yang ada. Ingat Petrus waktu dia merasakan dan dia melihat angin dan gelora yang ada, dia menjadi takut. Sama juga dengan 10 pengintai ini, mereka menjadi takut. Dan ketakutan selalu membuahkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah takut, apapun yang kita lihat, apalagi masalah, kita akan ketakutan. Dan gampang sekali kita membesar-besarkan situasi untuk menutup ketakutan kita. Dan untuk membela ketakutan kita. Dan saudara, bahaya sekali kalau ketakutan itu akhirnya membawa kita kepada sikap tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan dosa tidak percaya kepada Tuhan, kehilangan iman kepada Tuhan, itu akan terus memimpin kita kepada dosa-dosa selanjutnya, yang pada akhirnya bukan hanya menghancurkan hidup kita, tapi juga akan membinasakan kita. Dan kita harus berhati-hati dengan hal ini. Dan kita melanjut kepada pasal yang ke-14. Di situ berbicara tentang pemberontakan umat Israel. Dan dikatakan pada saat itu bahwa umat Israel mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Lagu lama orang Israel, saudara, bersungut-sungut. Dan kalau mereka sudah mulai bersungut-sungut, segala yang lain-lain akan muncul di mulut mereka. Ada orang kalau sekali bicara susah untuk menahannya. Apakah itu bicara baik atau bicara tidak baik? Kalau bicara baik ya bersyukurlah, masih puji Tuhan. Tapi kalau bicara buruk dan akhirnya itu akan mengalir terus seperti sungai. Dan akhirnya mereka sudah sampai kepada menyesali diri, menyesali tentang Tuhan, menyesali karya Tuhan, menyesali kenapa mereka mengikut Tuhan. Mereka sampai berkata di ayat yang kedua, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Hal-hal yang bahaya itu adalah haknya Tuhan. Kehidupan kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dan jangan mengganggu apa yang menjadi otoritas dan kuasa dari Tuhan. Dan mereka juga berkata di ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ada orang yang sudah kehilangan iman, mereka sudah tidak lagi mempercayai, dan mereka sangat-sangat meragukan bagaimana Tuhan dapat menolong dan menjagai mereka. Ayat 4 dikatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pada akhirnya dosa akan mengarah kepada sikap pemberontakan. Pemberontakan bukan hanya sendiri. Dosa itu akan, kalau kita tidak berhati-hati, dosa itu seperti penyakit menular. Kita gampang menularkan dan kita gampang tertular. Sebab itu mari kita berhati-hati. Dan mereka akhirnya
bersekongkol. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, itu berarti mereka nggak percaya lagi Musa. Saudara, sangat-sangat sedih kalau seseorang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin atau gembala, menggembalakan jemaatnya, lalu berada dalam situasi di mana ada orang-orang yang tidak lagi percaya, tidak ada, kehilangan iman, dan akhirnya memberontak terhadap apa yang Tuhan kehendaki harus mereka lakukan. Tetapi Yosua bin Nun di ayat yang ke-6 dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kelompok dua ini adalah orang-orang yang tetap percaya dan takut akan Tuhan. Mereka berkata di ayat yang ke-7 dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini kebenaran. Tapi inilah iman, ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, ini awasan. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini adalah alasan iman dari mereka berdua. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itulah keyakinan iman kita untuk kita tidak menjadi takut. Saudara mau berada di kelompok yang mana? Kelompok 10 atau kelompok 2? Tentu kita semua akan berbicara kita berada di kelompok yang kedua. Amin, saudara. Tapi mari kita awas untuk tetap percaya, untuk menjadi berbeda, untuk mengatakan kebenaran. Tidak selalu berada di posisi menyenangkan. Tidak selalu adalah orang-orang yang hebat di mata manusia. Kadang ada resiko yang harus dihadapi. Resiko tidak disukai, resiko dibenci, bahkan resiko untuk dihabisi, untuk dibunuh. Itu ada. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Rupanya umat Israel sudah terhasut dengan 10 orang. Memang kalau bicara kekuatan yang lebih besar, cepat dapat menghasut orang yang lain. Saudara, apalagi yang punya kekuatan ya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Puji Tuhan bahwa Tuhan selalu membela orang yang benar, walaupun jumlahnya cuma sedikit dibanding dengan orang yang berpihak kepada yang tidak benar dan yang tidak memiliki iman kepada Tuhan. Sebab itu saudara, kita harus berhati-hati. Karena sikap yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya sikap seperti itu memimpin kepada bersungut-sungutan, bahkan memberontak terhadap Tuhan. Itu sikap yang tidak disukai dan bahkan dimurkai oleh Tuhan. Tuhan begitu murka kepada mereka. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, aku akan melepaskan penyakit sampar kepada mereka. Lalu Musa berpetisi, jangan. Karena Tuhan berencana untuk menghabisi bangsa Israel. Dan dia katakan, Tuhan jangan. Jangan. Dan akhirnya hanya ke 10 orang itu akhirnya hancur. Mereka dibinasakan oleh Tuhan. Dan kita harus berhati-hati. Dan cara Tuhan membinasakan mereka itu luar biasa dahsyat, saudara. Dia dimakan habis-habis, ditelan oleh bumi, dikatakan firman Tuhan. Itu luar biasa cara Tuhan bagi umat Tuhan. Sebab itu kita harus berhati-hati, menjaga hidup kita, menjaga mulut kita. Karena apa yang keluar dari hati, itu akan keluar dari mulut kita, dari sikap hidup kita. Pemberontakan jangan disepelekan, saudara. Dan saudara, kalau saudara tidak tahu persis persoalan, jangan cepat-cepat terikut dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang suka menghasut, bukan untuk bersatu, tapi menghasut untuk memecah belah, apalagi untuk melakukan pemberontakan. Berhati-hati. Dan Tuhan menjadi sangat murka. Dikatakan firman Tuhan, ayat 27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar.
Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Saudara, hati-hati dengan mulut. Karena Tuhan mendengar. Dan kadang-kadang Tuhan mengiyakan apa yang engkau minta. Yang sebenarnya mungkin engkau cuma gara-gara marah dan emosi engkau berkata-kata seperti itu. Tapi tetap kita harus hati-hati dengan mulut kita. Justru pada saat kita emosi. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan tidak menghabisi semuanya. Paling tidak anak-anak yang muda, yang 20 tahun ke bawah itu dibiarkan Tuhan untuk tidak dimusnahkan di padang belantara, di padang gurun. Mereka akan dikhususkan oleh Tuhan, mereka boleh memasuki tanah Kanaan. Tapi yang lainnya mereka mati di padang belantara. Kecuali Kaleb bin Yefune tentunya, dan Yosua bin Nun. Seperti yang dipanggil oleh Musa, Hosea bin Nun itu menjadi Yosua bin Nun. Dan anak-anak itu harus menanggung dosa orang tua. Walaupun mereka dikhususkan oleh Tuhan tidak dibinasakan di padang gurun, tapi mereka menanggung dosa orang tuanya. Mari sebagai orang tua jaga hidupmu agar engkau tidak menambah beban kepada anak-anakmu dengan menanggung dosa orang tuanya. Dikatakan firman Tuhan, 40 hari kalian pergi ke mereka yang mengintai itu pergi ke tanah pengintaian atau tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan mereka mendapatkan penghukuman. Dan 40 hari itu akan menjadi 40 tahun bagi anak cucu mereka untuk mereka mengembara di padang belantara. Saudara, kita 1 hari 2 hari di padang belantara aja sudah merasa kepanasan luar biasa. Apalagi mereka 40 hari. 40 tahun, saudara. Menggantikan 40 hari mereka berada di pengintaian. Dan anak cucu mereka harus menanggung 40 tahun. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat sungguh-sungguh. Mari jaga hati kita. Jangan sampai dosa menguasai kita sehingga kita menuai murka Tuhan, menuai kebinasaan. Haleluya. Lalu kemudian saudara, besokan paginya, orang Israel pada saat Musa memberitahukan segala apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, mereka menjadi susah, mereka berduka, mereka berkabung, karena juga ada yang mati. Tetapi ternyata perkabungan mereka tidak mengantar mereka kepada pertobatan. Karena pada saat mereka bangun keesokan paginya, bukan sikap bertobat yang mereka tunjukkan, tetapi sikap kesombongan di hadapan pemimpinnya dan di hadapan Tuhan. Dan mereka berkata, oke, kalau begitu, kita akan pergi menyerang untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan menyerang dan mereka pergi. Dan Musa berkata, Musa sudah melarang mereka. Tuhan tidak berkehendak kalian pergi karena Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak berfirman kalian pergi. Dan kalau kalian pergi, Tuhan tidak menyertai kalian, kalian akan gagal. Tapi mereka tetap memaksa pergi. Mereka pergi ke arah pegunungan, lalu kemudian sudah pasti mereka dipukul kalah oleh orang Amalek. Orang Amalek yang dulunya pertama kali orang Israel berhadapan dalam peperangan, dan Tuhan melakukan kemenangan yang gilang gemilang terhadap orang Amalek. Tapi kali ini mereka harus menanggung kekalahan, dipukul kalah oleh orang Amalek. Saudara yang kekasih, mari kita berhati-hati dengan mulut, berhati-hati dengan sikap, dan teristimewa berhati-hati dengan hati dan iman kita terhadap Tuhan. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-15. Kalau saya bilang ini melegakan karena Tuhan selalu ada solusi. Solusinya tidak lain adalah korban kepada Tuhan. Segala korban bakaran di hadapan Tuhan, dan tidak lain solusi hidup kita kalau kita jatuh di dalam dosa adalah meminta pengampunan kepada Tuhan. Saya percaya kalau mereka berubah setia dan mereka kembali mempersembahkan korban penebusan, korban penghapus salah dan sebagainya, Tuhan mengampuni mereka. Tapi harus kita ingat bahwa ada hal-hal tertentu, dosa tertentu yang kita tidak bisa lari dari kenyataan resiko secara fisikal. Seperti mereka, akhirnya mereka juga harus menanggung resiko bahwa mereka akan mati di padang belantara, walaupun mereka waktu itu masih tetap dibiarkan Tuhan hidup untuk beberapa saat.
Haleluya, saudara. Tuhan itu begitu serius mengasihi kita, tapi dia juga begitu serius dengan perkara dosa dan pelanggaran. Dan mari kita berhati-hati, dan sesudah itu kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan juga solusi kepada dosa tak disengaja, dan kita melihat bagaimana Tuhan sangat tegas mengambil tindakan bagi mereka yang melanggar ketetapan Tuhan, khususnya pelanggaran di hari Sabat. Dan Tuhan mengasihi kita kalau kita melihat di bagian akhir ayat-ayat terakhir ya dari kitab Bilangan pasal yang ke-15 ini, bahwa Tuhan ingin kepada mereka dengan apa yang mereka alami dan apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang, sebab itu kamu harus ingat benar-benar perfirmanku, kamu harus pegang benar-benar firmanku, sampai Tuhan suruh mereka melakukan sesuatu yang dapat nampak dengan mata mereka, sehingga mereka setiap melihat itu mereka ingat, yaitu di baju mereka, di jubah mereka. Mereka harus menaruh benang-benang warna ungu kebiru-biruan ya, berjuntai di pinggiran jubah mereka, sehingga setiap orang dapat melihatnya dan mengingat akan firman Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh mereka melakukan seperti itu? Agar mereka terhindar dari murka Tuhan yang mematikan dan menghanguskan itu. Dan Tuhan mau agar mereka hidup dalam kekudusan dan menerima segala janji yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yang sudah Tuhan ikat perjanjiannya pada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seterusnya bahkan selama-lamanya, kata Tuhan kepada bangsa Israel, hanya kalau mereka menjaga perjanjiannya dengan Tuhan. Marilah kita sedemikian, saudara, tetap setia terhadap firman Tuhan, tetap setia akan ketetapan Tuhan, tetap setia akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.